Mobil apa yang campurannya Isuzu sama Mitsubishi? Wah, ini trik ini deh. Mobil Expander. Keluarga. Saya bawa ini ya. Oh iya. Gabung Boyo. Mobil gua mau nggak? 1:8. Pak, kemarin kan si Yayo udah minta tolong kita tuh buat tanya ke warga. Dia pengen mobil baru buat keluarganya. Iya, Maunya keluarga banyak muda banget ya. tapi pengennya yang murah, Irit. terus pengen lega. Iya. Banyak banget mau tuh orang. Nah, kemarin tuh kita udah ngumpulin dari warga. Dapat 3 mobil yang dipilih paling banyak tuh. Sekalian kita review aja. Kita kan otomotif. mobil, mobil Pak. Jadi ini ada 3 mobilnya nih Pak. Jadi ada XL7, terus ada Avanza, sama Expander. Nah, kita panggil aja dulu. Ya, Yuk, yo. sini dong. Nah, lu kan mau cari ini, lu kagak Ini percaya ya. gua reviewer kan ya. Gua kasih tahu nih, ini rekomendasi dari warga. Oke. Ini ada Expander. Jadi ini kenapa dia irit? Spionnya 2 Spionnya ya? 2. Ya. Ini ada apa namanya? Ini namanya wiper yo. Wiper. Bisa kalau hujan. Nah ini juga nih grong-grong aja nih dia tuh. Banyak dia. Jauhnya, itunya jauh. Tenang, Jadi yuk. ini bagus. Oh, gua ada 3. Nah, Ini terus yuk. kalau yang ini, coba kasih tahu Panuang ini apa ini Panuang? Warnanya aja gelap. Udah pasti irit ini. Udah pasti irit. Kalau yang ini yuk. Biar lo kayak agak rada-rada PNS gitu warnanya. Wah, cocok nih. Safari. Safari. Safari ya. Kayak orang. Oh, lega. Karena warnanya begini. Kayaknya kita. Safari lah. Pak. Iya Pak. Kayaknya nanti warga makin bingung nih. Boleh nggak kami bantu nih sama Bowie untuk bantuin jelasin? Saya tahu ini mereka siapa Pak? Siapa Pak? Yang kemarin nyolek kita nih. Yang ada oto-otonya. Mohon maaf yuk, kayaknya sama mereka aja. Kayaknya sama mereka aja. Dan valid banget karena centang biru. Dan kebetulan kami memang pemilik channel ini. Jadi kalau boleh kami yang menjelaskan. Silakan. Ini boleh di tengah sini. Tapi by the way tadi penjelasannya soal spion itu ada 2 sebenarnya kurang tepat teman-teman. Berapa? Karena kenyataannya ada 3. Yang di tengah belum. Emang mereka ahlinya ini. Gitu. Benar-benar. Dan by the way teman-teman, kita perlu menjelaskan bahwa ada bapak-bapak ID di sini yang terkenal itu. Dikenalin dulu satu-satu. Dikenalin dulu satu persatu mulai dari yang sini. Saya Nuang 2000. Ini masih ada saudara sama Oto 2000 ya? Saya nggak afiliasi siapa-siapa. Bapak Nuang 2000 dan Ya, saya Munawir bin Sabin. Ya, jadi saya warga lokal sini ya. Pak, bisa nyalin emang harus ada punchline-nya. ini Pak Yayo berarti ya? Saya Ayo Jasama. Ini yang lagi nyari mobil Yang kan? lagi cari mobil dan belinya langsung 10 katanya. Berarti kita lanjut ke ulasannya tentang apa yang pengen dicari sama Pak Yayo Iya. terkait mobil buat keluarga. Jadi Pak ada 3 parameter Pak yang dicari berdasarkan rekomendasi warga. Kemarin itu kita ketemulah 3 mobil ini karena kita punya parameternya itu adalah yang paling murah, yang paling irit, sama lega. Kan Indonesia banget tuh Pak. Banyak maunya emang ya. Nah, Bapak jadi bisa bantu nih Pak ya? Bisa Oke, bantu, bisa tapi dijelasin ya. ya kalau misalnya bisa jawab tebak-tebakan baru kita ganti ya. Oke. Mobil apa yang campurannya Isuzu sama Mitsubishi? Wah, ini trik ini deh. Mobil Expander. Udah. Oke. Parameternya tadi yang warga pertanyakan, lalu kemudian Pak Yayo juga itu berarti soal mana dari ketiga ini yang dari top 3 survei berarti Iya. yang paling oke harganya. Betul. Kemudian yang paling Irit. lega, yang paling irit, betul. Lega, nyaman kali itu jadi satu kali ya. yang Bisa paling ya. lega kabinnya Yes. atau lega luar deh, biar duduk di luar. Ruang mesin. Yang pasti dalamnya Pak. Oh, yang dalamnya. Karena kan ini kan untuk keluarga muda yang otomatis bawaannya itu pasti lebih banyak Pak. Iya. Ya kan kita kayak mau pergi Pindahan ke ya? itu. Benar ya, Ayo tuh baru punya anak. Itu kalau mau pergi berapa kilo aja tuh kayak orang mau pulang kampung. Iya, benar, Kayak mau benar. mudik pokoknya.
Dan yang kemudian yang paling irit. Betul sekali. Harga yang murah itu nggak selalu sama, atau harga mobil yang mahal itu nggak selalu sama dengan lebih bagus atau lebih buruk gitu ya. Iya. Karena semua punya value masing-masing. Tapi kalau benar-benar secara eksak harga mana yang paling mahal dan yang paling murah, kita bisa bilang bahwa Riz, sebut harganya Riz. Oke, harganya nih. Contekan belum ada nih. Ada orang dealer nih. Iya nih, biasa contekan. Soalnya harganya tuh bisa diupdate. Iya. Setiap bulan beberapa APM tuh bisa berbeda, jadi ya kita mesti memastikan. Oh bener, kan Padahal kita sih valid nggak apa. banget ya, centang biru Pak. Harus ngasih yang valid. Harganya kayak ini kayak aplikasi bisa Oke, diupdate. jadi ini kalau ngomongin soal harga nih dari Avanza Pak dulu. Yahyo di sini dong. Oh iya, pernah dong. Kan kita mau mesti ngejelasin. memberi Kita info. sana yuk, kita sana. Kita pindah ya. Oke, jadi dari Avanza dulu nih, paling murah itu 239,7 juta. Wih, masuk budget tuh. Tapi itu tipenya yang 13 EMT. Gitu. Cocok tuh. Cocok. Manual ya? Manual. Kalau yang Matic ada juga yang 13 CVT itu 254,2 juta. Oke. 254. Itu Oke. untuk Avanza. Kalau yang MT itu apa? Matic Transmission. Yoi. Ya, bukan dong. Manual dong. Kalau A apa? Plat B itu. Banten. Terus kalau yang XL7 ini yang hybrid nih. Kalau yang paling murah itu tipenya beta. 287,2 juta. Ah, beta suka yang gitu. Iya, beta. Bukan dong. Oh. Itu untuk yang hybrid. Tapi Hybrid. ada lagi yang paling Oh, murah, iya. non hybrid. Dia namanya Zeta. Oh. Nah, ini harganya di 259,4, lebih murah lagi tuh, Pak. Tapi Matic juga kan? Manual. Kalau Matic-nya Iya, masuk budget semua nih mesti 270,4. Iya. Iya. Segitu. Nah, kalau yang expander, ini manual nih GLS, 263,2 juta. Oh. Wah, cocok semua tuh, yo. GLS ya? Heeh. Cuman kurang 2 juta. Iya. Jadi saya lihat dulu ya Pak ya? Biasa ya, kayak kalau ketemu sales ya. Iya. Yang penting tinggalin nomor telepon, KTP, NPWP. Waduh cepet. Iya. Nggak Iya. jadi. Jadi kita Pak, kenapa kita ngejelasinnya ini mencari yang range-nya harganya segituan? Ya. Karena kan ini untuk keluarga muda, Pak. Betul. Yayo ini kebetulan keluarga. Saya bawa ini ya. Oh iya. Saya namanya kayak gitu. Gabung Boyo. Udah begini dong. Aduh, tidak menjual sekali. Iya. Jadi harganya itu range-nya adalah untuk keluarga muda kan range-nya segini untuk mobil pertama Iya, nih Pak. Jadi sebenarnya tadi kalau yang tadi dijelasin harganya masih ada masuk ya? Masuk. Range-nya masih masuk ya? Masuk nggak? Di bawah 300 kan? Betul, 300 pokoknya 300-an lah. 300-an, 300 sih. Kalau 300 ke atas lu bisa dapat Camry. Tapi Camry di bawah 200 juga ada, tahun berapa dulu? Oh benar. Centang biru, Pak. Valid, centang biru. valid. Iya, valid. Lalu tadi mau apa sih? Varian apa varian? Oh, variannya. Nah, Tapi pasti gini, perlu juga diinfokan bahwa ini tampilan yang ditunjukin di mobil-mobil ini semuanya memang yang paling mahal, Pak Munawar. Oh, ini varian yang paling mahal. Paling mahal itu. Tapi itu kan Alfa. varian kan? Kalau Pak Rudi gimana ya? Badung dari tadi. Badung dari tadi. Jadi Pak Nuang 2000 ini nunggu seberapa dekade untuk ngeluarin barusan ini. Itu tadi. Mana Tapi emang banget. Yang penting udah tersalurkan udah. Emang harus keluar Pak. Harus keluar. Tapi berarti kalau meskipun ini varian paling tinggi, Ya. kalau tadi masalah irit, terus masalah apa tadi Lega. space, lega, itu sama kan? Berarti bisa Ngaruh. diirit? Ya, Ngaruh ya. karena umumnya dari banyak pabrikan mobil, perbedaan varian itu biasanya cenderung Fitur ke ya? fitur atau kelengkapan gitu ya. Tapi kalau tadi yang ditanya parameternya seberapa, kalau harga eksak lah ya. Ya. Tapi kalau seberapa lega atau seberapa irit dia, yang itu juga bisa muncul dalam angka, itu nggak ada beda. Karena mau fitur selengkap atau seenggak lengkap apapun, ukuran bangkunya, kelegaannya sama gitu. Mau coba? Mau coba? Wah, ayo, Oh iya, ayo. mau dong, Pak. Mau dong. Ah. Iya, Langsung aja. langsung aja. Yang nyobain siapa? Aduh. Kita langsung pindah bapak-bapak karena tadi kayaknya beberapanya udah biji jagung semua keringetnya. Iya. Kayak opak ya dijemur ya. Gue kayak Renggin yang ini. Kita akan ngebahas tentang seberapa irit mereka, mana di antara ketiganya yang paling irit, dan untuk itu
Riz, tahun berapa Riz ya? Oke, gue udah tahu. Yang punya data. Ini contekannya tetap dari Rehan sebetulnya. Kan? Oke, ini kita ada 2 parameter nih, bapak-bapak. Istrinya WhatsApp tuh. Jadi kalau di tes konsumsi bahan bakar, kita tuh ada pengetesan dalam kota dan rute tol. Oke. Jadi kalau di rute dalam kota itu kita standarnya di 22 km per jam, kecepatan rata-ratanya. Lalu kalau di rute tol itu di 90 km per jam. Oke. Dan datanya ini kita dari yang paling bawah dulu ya. Itu kebetulan expander. Jadi di rute dalam kota dia 14,7 km per liter. Sementara di rute tolnya itu 17,9 km per liter. 17. Itu berarti paling boros di antara tiga ini. Paling boros. Tapi udah irit kan? Itu paling boros. Iya. Terus yang kedua itu ada Avanza. Jadi Avanza ini mirip-mirip sama Expander. Di rute dalam kotanya dia sama-sama 14,7, tapi di rute tolnya 18,0. Jadi bedanya 0,1 sama Expander. Itu bisa dibilang hampir setara tuh. Dan yang paling irit ini Pak. Suzuki XL7. Kenapa dia paling irit itu? Ini karena dia juga pakai teknologi mild hybrid kan. Jadi di rute dalam kotanya itu di 15,3 km per liter, udah lumayan jauh tuh. Dan di rute tolnya dia 18,5 km per liter. Wih, lumayan. Tapi beda tipis ya sama ini ya, rute tolnya tadi ya? Iya, 18. tadi kan 18, ini 18,5. Tapi emang kalau di kelas ini rata-rata ya segituan ya angkanya ya. Tapi gini Pak Munawir, Pak Yayo dan Pak Nuang yang juga perlu diinfokan adalah tadi Mas Aris itu menyebutkan kalau ada rute tol dan rute dalam kota. Itu sebenarnya cara kami untuk menunjukkan bahwa kalau rute dalam kota itu kan 22 km per jam ya, free speed ya. Itu untuk sebuah kecepatan lalu lintas itu padat. Jadi kita tuh kayak lebih sering ngelewatin kemacetan, kepadatan gitu ya. Kemudian kalau di tol itu adalah penggambaran dari kecepatan tinggi yang konstan. Biasanya mobil-mobil yang sudah bertransmisi CVT bisa unggul tuh karena dia bisa Lebih stabil, melaju konstan dengan efisiensi yang bagus gitu. Nah tapi yang perlu juga kami sampaikan nih Pak Bapak, benar bahwa di antara ketiga ini XL7 secara umum dia yang paling irit. Kemudian ada Avanza, lalu Expander. Tapi even di Expander dengan 14-an koma ya, itu udah sangat amat irit tuh Pak. Iya benar. Jadi apa ya, kata boros itu sebenarnya nggak tepat. Cuma memang kalau dibanding ketiganya yang paling irit adalah XL7 gitu. 14,7 itu udah jauh dari angka psikologis. Biasanya mobil di Indonesia yang disebut udah aman irit-iritnya udah di atas 10 km per liter dan dia udah melampaui itu. Gitu. Mobil gua mau nggak? 1:8. Serius? Samsung. Kalau isi 200.000 berapa hari? Dikit. Bingung hitungnya. Gitu. Oke. Berarti di antara ketiga ini sebenarnya sudah melebihi nilai psikologis ya Pak ya. Tapi kalau dibandingkan, karena kita kan battle nih ya. Jadi yang menang adalah saat ini adalah XL7. Definitely. Oke. Ya biar dompetnya juga tiap bulan aman. Benar. Udah makin mengerucut nih ya. Makin mengerucut nih, udah makin pertimbangkan. Jangan lu bandingin sama Bitkarbu. Bitkarbu nggak irit juga. Tapi masih bisa di atas 30 kalau Bitkarbu. Nah, sekarang kita ngebahas parameter lagi apa gimana nih Pak? Selanjutnya nih Pak. Boleh, kita mau berarti tadi udah harga udah. Terus irit-iritan udah. Berarti tinggal nyari yang lega ya. Bener. Siapa yang lega di antara ketiga mobil ini? Betul. Dan kayaknya kita perlu langsung ngajak bapak-bapak ini, Riz, ke mobilnya masing-masing. Buat merasakan langsung ya. Yoi. Benar. Ayo silakan Pak Nuang. Sini Mas. Oke, bapak-bapak, kalau ditanya mana yang paling lega, berarti kami perlu memberikan dulu penjelasan bahwa kalau di Grid Auto itu biasanya kelegaan itu berpengaruh sama dua hal. Pertama buat penumpang dan kedua buat barang. Nah, sebelum barang-barangnya mungkin Pak Yoyo pengen nunjukin atau pengen tahu mana yang paling lega, kita mesti kasih tahu dulu yang buat penumpang nih. Mana yang paling oke secara keleluasan kabin. Gitu. Dan jadi
Ini kan mobil kebanyakan saat ini sudah ini Pak Munawir, Pak Nuang, bisa di recline, bisa di sliding. Jadi posisi bangku itu bisa diubah-ubah kan, maju mundur maju mundur. Biasanya memang penumpang depan, lalu kemudian belakangan penumpang ke baris kedua pun juga udah bisa. Lalu kalau yang di paling belakang itu biasanya hanya reclining, rebah tegak ya kan. Nah, untuk kami mengukur mana yang paling lega, biasanya bangku baris pertama dan kedua itu diset dulu dengan jarak yang sama. Ini sudah dites sama Rehan, bank data kami. Dia kalau Sekaligus bang keliling kan? Biasa tiap sore keliling, ngambilin gitu. Ibu Yati. sama Bang Jabar. Itu Bang beneran loh. Itu beneran. Iya. Udah diset sama dia untuk postur dia 68. bukan 121 ya? Udah Raemon. Jadi nggak bisa jadi patokan. Mobil sebesar apapun akan cukup sama dia. Udah diset dengan ketinggian dia, lalu kemudian kita lihat mana yang kursi baris ketiganya itu paling lega buat Pak Yayo. Oke. Gitu. Bagasi paling lega buat Pak Yayo mana? Saya kayak koper. Kita baru udah nyiapin koper kan? Soalnya kadang-kadang suka diusir istri kan. Oh begitu? Iya. Ayah, ini kok ada bon pembelian ini? Oh iya, saya mau ke mobil dulu. Oh, buat tidur di mobil. Iya, jadi udah paham. Iya. Tapi Tapi mending minta maaf daripada minta izin. Oke, kita coba sekarang. Iya. Oke. Kita mulai dari ini apa nih? Expander. bukan Pura-pura- expander ya. pura-pura lupa. Bukan expander ya. Ini jurusan mana, Pak? Trapel. Saya hubungan internasional. Kuliah Silakan, dong. Pak Yayo. Masuk ya, Pak Yayo. Saya perlu disut. Perlu lah, ya nggak? Biar kelihatan nih teman-teman. Nanti nih. tenang, ada Bang Rian ngikutin aja pokoknya dia. Pantat jagain. Aurat. Tapi Pak Yayo gitu. Kayaknya nggak kayak gitu cara orang. Pak Yayo mepetan aja, Pak. Soalnya dia asam urat. Nah, Pak Yayo gimana Pak Yayo? Itu ada sisa berapa jari? 3,5 kayaknya deh. 3,5 ya? 3,5 jari ya? 3. 3 jari. Lalu kalau di headroomnya? Oh mentok ya? Bener mentok. Ini Ini expander cuma teman-teman. Pak Yayo tingginya berapa nih masalahnya Iya. nih? Saya 178. 178, 178. iya. Bukan rata-rata orang Indonesia ya? Iya, tapi dari 2 bulan udah 178 ya. Oke, ini expander. Sekarang kita cobain di Avanza. Ya. Ayo Pak, jangan kesenangan Pak sini Pak. Ya. Dan sekarang yang Avanza Pak Yayo, silakan. Itu manual sendiri. Pengen banget. Maksudnya butuh ancamannya. Cianjur, Gimana ya? Bapak Ini Cianjur. jadi, nah, tarik. Gini. Ya. Terus? Ini mestinya langsung sih. Oh, gitu. One touch tumble. Silakan Pak One Yayo. touch tumble. Pak. Tiketnya, Pak. Iya, mari Pak. Udah ada panuan. Aneh banget naik mobilnya nih orang. Asli. Sebelah sini dong. Oke. Pak Yayo. Gini, Ini lega yuk. pas. Oh, ini 3 jari pas nih. 3 jari ya? 3 jari pas. Sopirnya nggak ada nih. Tadi 3 jari setengah di sana. Oh, sedikit lebih lega yang di expander kalau Ah. soal legroom belakang. Betul. Kalau di Kalau headroom headroom masih expander kayaknya. masih expander ya? Mm-mm. Apanya nih? Ini saya kalau di sini begini nih. Oh, Saya kalau- ini berarti kena ya? Kena. Oke. Kalau di expander tadi bisa begini. Oh. Tapi mentok. Oh, itu emang sengaja biar kepala lu nggak. Enggak goyang-goyang Oh, ya? goyang. Kayak bayi, palanya masih gini-gini. Iya. Ini kayaknya remaja 90-an. Anda habis pulang dugem ya? Iya. Berarti legaan mana yuk? Legaan expander. Legaan expander. Expander. Oke, lanjut ke XL7. Siap. Dan sekarang mobil yang terakhir yaitu Suzuki XL7. Deg-degan nih saya nih. Kita tuh udah ini Panuang, kita udah beberapa kali ngulas dan sebenarnya yang paling potensial secara kelapangan kabin. Oke. Ini ditarik lalu one touch gitu ya. Cuma bedanya adalah abis sandarannya maju, dia nggak kelipet lagi, melainkan maju aja gitu. Bawahnya ya. Oh, gitu. Oh, masuknya lebih susah ya tapi ya. Kita coba aja. Pak Munawir, Pak, dalam, Pak. Sebelah sana. Oh iya benar, biar sempit ya. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Ah, benar. Udah, Pak? Udah? Mau saya tarik dulu, Pak? Iya. Salah, Pak. Oh. Salah. Nah, ya ini parameternya sama nih, nice ya dream. kan? Nice dream Oke. ini.
Gimana Pak Yayo? Wah, ini lebih lega, Pak. Pak Yayo. Kakinya. Gimana? Kakinya lebih lega. Oke. Ini tadi kalau di expander itu 3,5, di Avanza 3, di sini 5 bisa nih. Oke, nah bisa 5 kelihatan jari. nih. Serius? Serius tuh. Oke. Oh bener lega. 5 jari. Pak Munawir lega apa tengah, Pak? Hah? Iya sempit dikit. Jangan gitu dong. Yang bener dong. Parameternya sama nih. Kaki saya masih bisa dapat 4 jari tuh. Iya. Oh. Masih aman banget. Headroom juga lebih lega ini ternyata. Oke. Iya tuh. Berapa jari sisanya kalau? Oh, bagus juga. Ini- Coba maju mundur. Bagus juga. 3 jari nih, 3 jari pala depan, kalau pala belakang 2 jari karena saya Oke. panjul. Berarti bisa kita simpulkan kalau untuk penumpang XL7 itu yang paling lega. Betul. Terus kemudian Expander sama Avanza itu relatif mirip. Iya, benar. Tapi tadi cenderung lebih lega Expander. Expander ya, dikit ya. Oke. Oke. Siap. Oke, Bapak-bapak, sekarang kita mau coba simulasi untuk ini masukin koper ya. Iya. Biasanya kita emang pakai koper sih untuk nunjukin akomodasi barang nih. Nah, ini kita udah ada koper yang medium sama yang Cabin kecil size. ya, cabin size ya. Kita langsung aja masukin nanti ke masing-masing mobil. Oke. Siapa yang ini semua barang ini bisa masuk paling banyak, oke kan? Siap. Yang mana dulu nih? Yang gede dulu. Yang gede dulu. Tapi Bukan. Ya ini yang mau beli mobil. sorry. Iya. Kita yang paling besar. nah, Oke, kita taruhnya Berdiri. biasanya begini kan. begini, Tapi cuma nggak mungkin tidak dong, muat, ya. nggak muat, nggak bisa Nah, ditutup. iya. Kita rebahin, Coba kita rebahin. tapi masih nggak muat juga kan? Nyangkut ya dikit ya. Nyangkut pasti ini nggak bisa ketutup. Oke. Ini ada caranya lagi nih. Gimana tuh, Pak? Ini menariknya nih. Oh, masih ada Wah, tambah. ada tempat. Mau Pak ya mau Masih. ngumpet di sini? Bisa. Oh, bisa ditaruh di bawah situ. Oh, gitu. Kan bisa ya. Nice. Nice. Nice apa yuk? Nice dream. Coba begini nih. Set. Oh, ini masih bisa nih gini satu nih. Coba. Wah. Tadi bisa. Nah, Iya kan? ini muat, Pak. Ini taruh depan aja. Taruh depan ya. Pangku aja, Oke, pangku. nggak muat nih. Oke. Ya kan? Jadi kalau ditutup, Coba ditutup. muat. Wah. Oh, muat ya. Oh, lega ya. Satu yang medium, satu yang cabin ya. jadi kalau diusir istri, ya aman ya. Udah bisa kan? Aman. Nah, ini untuk keluarga muda yang bawaannya kan paling nggak biasanya lebih dari 1 tas. Iya, Aman betul. nih ya. Aman banget. Ini buat peralatan bayi, buat ibu bapaknya itu bayi. Atau kalau saya biasanya stroller, Pak. Oh, stroller ya. Buat bapaknya. Buat Iya. saya. Ini kalau butuh gede lagi masih bisa, Pak? Bisa. Bisa. Jadi kita bisa rebahin ya. Jadi kalau misalnya sekeluarganya nggak ber-6 atau ber-7 ya kan, di belakang kan masih kosong kan. Ini rebahin aja. Wah. Ini bisa masuk ke sini. Nah, Asoy Wah, juga. direbahin biar bisa, Bisa. kita rebahan gitu ya. iya. Atau kalau misalnya tadi dimarahin istri kan, nggak boleh tidur di dalam rumah. Ini diratain bisa. Wah, Tinggal ambil bantal sama selimut udah tidur di mobil. Iya, Tayo itu, yo. Bener. Irit lagi, irit. Irit buat bensinnya. Nah, ini kita naikin lagi ke sini. Ini kayak puzzle ya. Oh. Cocok sekali. Nah, dia jadi rata lantai sampai ke depan. Tapi fitur ini ada di setiap XL7. Semua Semua varian. sampai yang paling Zeta bawah sampai dia. Zeta juga ada. Oke. Oh, ini pas banget nih. Oke banget nih. Keren-keren, lega banget ya. Kita coba ke yang lain? Siap, Boleh. Yuk. Oke. Oke, Pak Yayo, kalau ini beda nih sama XL7 karena bawahnya sebetulnya ada lagi buat kompartemen ya. Cuma dia udah ada sekat-sekatnya kayak gini. Oh, udah Buat fix naruh- ya itu ya. Buat naruh sepatu bisa naruh lap-lap gitu biasanya ya. Men. Nah, Pasir ya kan, sendok semen. macul sekalian. Bapak bangun apaan? Pasirnya cuma segini doang. Oke. Nah, ini sebetulnya di sini bisa, tapi Masih ini muat ya? Oh, mentok. Mentok ya. ini agak susah nih, Pak. Ininya juga mentok nih, Pak. Nah, ini jadi nggak bisa ditutup, Pak. Tapi sebetulnya ada solusi lagi. Oh, ngorbanin yang paling belakang. Iya. Jadi duduknya kayak diangkut gitu ya. Iya, tegak. Kayak Nah, kap. jadi lagi ini yang lu sebut. bisa muat nih. Tas birunya
Tetap Jadi pangku. Wah. Oke. gitu. Jadi udah kelihatan nih dari 2 mobil nih. Tinggal 1 mobil lagi nih, Pak. Siap. Langsung aja ya. Langsung. aja. Tak dulu. Ini kan direbahin belum tadi? Seberapa luas sih gitu kan? Bener, tuh. Rata juga nggak? Sama, ini juga rata lantai ya. Oh. Tuh, bisa juga tuh, Pak. Wah. Weh. Ini baru muat. Baru muat masuk sini. Oke. Ya. Oke, dari gambaran. Aman ya? Iya. Wah, yo makin pusing. Oke, nah mobil terakhir nih Pak Yoyo. Jadi kalau ini mirip-mirip sama Avanza, karena di bawahnya dia ada kompartemen lagi, tapi sekatnya kelihatan lebih besar ya. Betul, yang paling sono besar. Iya, ini bisa naruh sepatu ya, mirip-mirip gitu lah. Sekarang kita coba ini. Nah, ini mirip nih. Mentok ya? Kalau ditutup ya pasti mentok, tapi ya tadi solusinya. Negakin belakang, Iya. ngorbanin belakang lagi. Nah, ini kalau ini tutup aman kan? Aman. Berarti 11-12 lah ya sama Avanza ya? Ya, dan ini juga sama nih, bisa Rebahan rata juga lantai. ya? Jadi posisi bisa di sini, ya kan? Wah. Sepatu roda mana Pak? Sepatu roda Pak? Oh bener, mana tadi? Ini belum ditaruh. Nah. Iya. Gimana? Jadi makin bingung? Tapi pas ngerebah nih lebih rapi ya kayaknya ya. Lebih rata. Lebih rata gitu. Lebih rata rapi, ya. Terlihat lebih. Jadi udah ada gambaran kalau naruh kasur lebih enak. Betul. Yo itu tuh kalau aus-aus juga udah ada tempatnya tuh ya. Oh iya. Jadi sambil tiduran. Bisa Netflix and chill ya. Netflix and chill. Merek lagi. Oke, Decathlon. Iya. Jadi udah kebayang ya Pak ya? Kebayang. Siap. Oke, thank you. Waduh.